Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Widya Putri, NIM 0612 138182 354. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Dengan dosen pembimbing Dr. Andes Harlin MPD dan El Fahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Zoom Meeting terhadap tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Teknik Pengecoran di PTM FKIP Unsri. Baik, di sini bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan identifikasi masalah, kemudian tujuan penelitian. Kemudian di bab 2 ada kajian pustaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori dan kerangka konseptual. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baik, masuk ke bab 1. Di bab 1 ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Di latar belakang ini, yang mendasari saya mengambil judul Pengaruh Penggunaan Media Zoom Meeting terhadap tingkat pemahaman mahasiswa di PTM FKIP Unsri ini, yaitu pendidikan adalah sistem yang memiliki dampak kepada manusia secara diri sendiri dan orang lain, sesuai harapan para pendidik. Kebijakan perubahan media pembelajaran menjadi pembelajaran online yang dilaksanakan melalui internet memberikan berbagai jenis permasalahan dalam dunia pendidikan. Pendukung pelaksana pelajaran online seperti Google Classroom, Google Meeting, e-learning, dan WhatsApp, maupun Telegram, mayoritas pembelajaran online efektif berupa media Zoom Meeting. Pemahaman merupakan skill intelektual dalam mengarungi sistem dan budaya dalam sekolah maupun universitas yang dapat diartikan secara gamblang siswa hingga mahasiswa melakukan komunikasi untuk bimbingan materi dosen dengan pengetahuan yang minim jika dilakukan dengan aplikasi Zoom. Salah satu penggunaan media Zoom Meeting dalam proses pembelajaran secara online ini adalah pada mata kuliah teknik pengecoran. Pemberian materi berupa teori-teori saja. Selanjutnya, teknik pengecoran yang merupakan mata kuliah yang berkualitas dalam dunia industri, manufaktur, pertambangan, dan lain-lain ini. Di sini, mahasiswa harus memahami bagaimana materi yang diberikan dari dosen pada saat perkuliahan berlangsung hingga mata kuliah ini akan berlanjut di semester 6, yaitu pada mata kuliah praktek pengecoran. Baik, selanjutnya masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Yang pertama, materi masih bersumber dari dosen. Yang kedua, banyak mahasiswa yang terkeluar dari Zoom meeting saat perkuliahan berlangsung. Yang ketiga, seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa dalam belajar. Yang keempat, pemahaman mahasiswa menjadi tolak ukur untuk mengetahui materi yang didapatkan. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh media pembelajaran Zoom Meeting terhadap tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah teknik pengecoran. Kemudian yang kedua, berapa persentase tingkat pemahaman tertinggi dan terendah mahasiswa terhadap penggunaan media Zoom Meeting. Yang ketiga, tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan media Zoom Meeting yang dilakukan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah teknik pengecoran. Dan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa dalam menggunakan media Zoom Meeting. Kemudian di bab 2 ada kajian pustaka. Di sini ada landasan teori, yaitu ada pembelajaran, tujuan mata kuliah teknik pengecoran, pemahaman media pembelajaran, dan pengertian Zoom Meeting. Kemudian ada kerangka konseptual. Di sini kerangka konseptualnya yang pertama, pendidikan teknik mesin di Universitas Sriwijaya 2020, kemudian pembelajaran Zoom Meeting, mata kuliah teknik pengecoran, dan kemudian saya akan mengetahui tingkat pemahaman mata kuliah teknik pengecoran, kemudian saya akan mewawancarai atau tes, kemudian menganalisis datanya, dan kesimpulan. Nah, masuk ke bab 3, yaitu ada metode penelitian. Jenis penelitian ini berjenis penelitian asosiatif. Penelitian ini menguji pengaruh penggunaan media Zoom Meeting terhadap tingkat pemahaman mahasiswa dengan subjek yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa Unsri. Jadi di sini saya akan melakukan penelitian mahasiswa Unsri.
Dan waktu dan tempat penelitian saya. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada September tahun 2021 sampai November 2021. Dan tempat penelitian ini berada di kampus Universitas Sriwijaya yang berlokasi di Jalan Raya Palembang Prabu Muli, kilometer 32, Indralaya, Ogan Ilir. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan mahasiswa angkatan 2020 pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Sampel, proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik holistic random sampling terhadap seluruh mahasiswa PTM angkatan 2020. Kemudian teknik pengumpulan datanya saya akan mewawancarai, kemudian tes dan dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis datanya saya akan menggunakan teknik analisis tes, yaitu menggunakan metode tes ini dengan cara menghitung jumlah presentasi skor vokal yang menjawab benar dan menjawab salah dan menghitung pemahaman mahasiswa presentasi tertinggi dan terendah. Kemudian melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis di sini yaitu pengujian suatu anggapan yang bersifat sementara mengenai parameter populasi. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi proposal penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.